Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan dua cerita dari tulisannya Doni Permana. Dan untuk kisah pertama yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Wedon, si pocong gendeng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Mas. Dia adalah tetangga rumahku di Pagelaran Cianjur. Si Mas ini berprofesi sebagai pedagang sayuran keliling menggunakan sepeda motor. Ada cerita cukup menarik saat ia sedang berjualan dan saya pun tertarik untuk menuliskan kisahnya. Kisah ini terjadi di tahun 2007. Kala itu ia berjualan belum menggunakan sepeda motor, melainkan menjajakan jualan sayur mayurnya dengan dipikul. Ia masih ingat betul kejadiannya saat itu. Hari Minggu adalah jadwal ia berjualan di salah satu kampung di Pagelaran. Ia berangkat menaiki ojek langganannya untuk sampai ke kampung tersebut karena jaraknya cukup jauh, kurang lebih setengah perjalanan naik ojek juga. Sebenarnya ia terbiasa berjalan kaki, namun untuk sampai ke kampung tersebut bisa nyampe 2 jam lebih perjalanan karena harus melewati beberapa bukit. Makanya ia berjualan ke kampung tersebut, ia selalu menggunakan jasa ojek dan jika sudah sampai dia baru berkeliling dengan memikul dagangannya. Tidak ada yang aneh saat berjualan. Jam 12 siang dagangan sayur mayurnya pun sudah ludes terjual. Suara azan zuhur pun berkumandang menandakan waktunya sholat zuhur. Si Mas memutuskan untuk sholat dulu, menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim sebelum ia kembali pulang ke rumahnya. Tapi langit yang begitu cerah di hari itu tiba-tiba gelap gulita. Hujan pun turun sangat deras sekali. Untung saya sudah sholat dulu di masjid, jadi bisa sekalian berteduh, bisik si Mas dalam hati sambil melihat hujan yang turun di luar masjid. Lebih dari 1 jam hujan tidak kunjung reda dan rasa kantuk pun datang. Si Mas tertidur di dalam masjid begitu nyenyak. Terdengar suara azan berkumandang. Si Mas langsung terbangun. Ia segera bergegas mengambil air wudhu untuk sholat asar berjamaah. Mas, nginep saja di rumahku, jangan maksain pulang sekarang. Hujan masih turun sangat deras. Dan kata anakku, yang pulang dari sawah katanya ada jalan yang amblas, ucap imam masjid. Berarti nggak ada ojek ya? Tapi mudah-mudahan hujannya sebentar lagi reda, jadi saya bisa pulang. Terima kasih tawaran nginapnya Pak Ustadz, jawab si Mas. Tidak akan ada ojek, karena jalan untuk keluar kampung tersebut masih jalan setapak. Jika hujan turun tidak akan ada kendaraan yang keluar masuk kampung. Tepat jam 5:30 sore hujan pun reda. Si Mas memutuskan untuk pulang ke rumahnya, berharap di jalan raya ada ojek yang bisa ia tumpangi. Jika tidak ada pun si Mas terbiasa berjalan kaki. Kurang lebih 1 jam perjalanan untuk keluar dari kampung tersebut, baru bisa ketemu jalan raya. Setengah perjalanan untuk keluar kampung, azan maghrib berkumandang. Si Mas berhenti sejenak, setelah selesai baru melanjutkan perjalanan lagi. Untuk keluar kampung tersebut ia harus melewati bukit, kebun dan sawah. Tepat di bawah pohon pete yang sangat besar, ada satu sosok yang terlentang menutupi jalan. Astagfirullahaladzim, ucap si Mas kaget melihat sesuatu yang menghalangi jalannya. Kain putih berwarna lusuh karena lumpur, baju yang ia kenakan. Kok ada mayat? Apa jangan-jangan ada makam yang terseret longsor ya? Karena kalau tidak salah, di atas tebing ini ada makamnya, bisik si Mas ngomong sendiri sambil melihat sosok yang menghalangi jalan yang hendak ia lewati. Ih, si Mas merinding sendiri karena setelah beberapa saat pundaknya terasa sangat berat sekali. Setelah mengumpulkan keberanian, si Mas pun memutuskan untuk melewati mayat yang menghalangi jalannya. Ia melewati bagian kakinya. Punten, ucap si Mas melewati mayat tersebut. Saat si Mas melewati mayat tersebut, tiba-tiba bakul kosong yang ia pikul terasa ditendang hebat, membuat si Mas berputar-putar
Lebih 5 putaran ia berputar sendiri. Allahu Akbar, teriak si Mas saat berputar-putar. Dan akhirnya si Mas terjatuh ke bawah tebing, kurang lebih 2 meter jaraknya. Untung bawah tebing tersebut adalah sawah yang baru digarap. Goblok, pocong gendeng, jahil banget mentang-mentang makhluk astral sampean, teriak si Mas di sawah. Seluruh tubuhnya kotor oleh tanah sawah karena posisi saat ia terjatuh, kepalanya dulu yang jatuh ke tanah. Hati yang awalnya sangat takut berubah jadi berani. Si Mas marah tidak terima, dikerjai sampai nyungsep ke dalam lumpur sawah. Bakul kosong pun dilempar ke atas jalan karena sulit juga kalau naik sambil memikul bakul. Naik tebing pun terasa sulit karena tanah merah yang licin. Lebih dari 3 kali ia terjatuh ke bawah lagi hingga akhirnya sampai juga ke atas kembali. Pocong gendeng yang tadinya terbaring kini dia berdiri di samping pohon pete. Goblok, kau pocong gendeng, teriak si Mas kesal, dan bakul kosong itu dilempar ke arah pocong yang berdiri di samping pohon pete. Tapi pocong itu menghilang saat bakul yang dilempar mau mengenainya. Pocong gendeng sialan, teriak si Mas kesal karena bakul yang ia lempar tidak mengenainya. Si Mas pun mendekati pohon pete itu dan bakul kosong yang ia lempar jatuh di sawah tidak jauh dari tempat ia terjatuh tadi. Di saat si Mas mau turun mengambil bakulnya, belakang tubuh si Mas terasa ada yang nendang dan membuat si Mas jatuh yang kedua kalinya dengan posisi jatuh tidak mengenakan. Brengsek, pocong sialan, teriak si Mas yang langsung bangun dari lumpur sawah. Dan saat si Mas menatap ke atas, pocong itu berdiri tegak dengan mata merah menyala melotot ke arah si Mas. Membuat si Mas sangat ketakutan dan si Mas memutuskan untuk lari tunggang langgang, jatuh bangun terus menerus terjatuh. Setan, pocong gendeng sialan, teriak si Mas sambil berlari. Sesekali ia menengok ke belakang dan ternyata pocong itu terbang seakan mengikutinya. Hingga seluruh tubuhnya penuh dengan lumpur, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lumpur sawah semua. Dan akhirnya perjuangan si Mas yang terus berlari dan terjatuh pun membuahkan hasil. Ia sampai di ujung kampung dan ia sampai di depan warung pinggir jalan raya. Pemilik warung tertawa kegirangan. Kenapa Mas? Ucap pemilik warung sambil menahan tawa. Pocong gendeng sialan, jawab si Mas. Pocong gendeng? Pocong pohon pete kali Mas, jawab pemilik warung. Iya benar, saya dikerjai sama pocong yang ada di bawah pohon pete di jalan setapak sebelah sana, jelas si Mas. Sudah banyak korban pocong pohon pete itu Mas, sudah bersihkan tubuhmu, pulang ke rumahnya, saya anterin saja, ucap pemilik warung. Dia pun membersihkan seluruh tubuhnya yang kotor oleh lumpur sawah saat jatuh bangun berlari. Mas, ini ada baju ganti, mudah-mudahan muat, ucap pemilik warung di depan WC rumahnya. Iya, terima kasih. Dan selang beberapa saat si Mas telah beres mencuci tubuhnya dan menghampiri pemilik warung. Bajunya muat, terima kasih. Sama-sama. Mau nginep di sini apa mau pulang sekarang? Tanya pemilik warung. Kalau tidak keberatan sekarang saja, saya mau pulang ke rumah. Kasihan istri saya pasti menunggu. Kenapa Mas? Tanya pemilik warung karena si Mas akan mencari sesuatu di pakaian kotornya. Uang hasil jualan saya tidak ada. Tas selendangnya hilang, jawab si Mas. Saya tidak melihatnya, jawab pemilik warung. Apa jangan-jangan tertinggal di sana ya? Bisa jadi, jawab pemilik warung. Saya mau balik lagi ke sana, mudah-mudahan memang terjatuh di sana. Ya udah, saya anterin ke sana, tapi jangan lari ya, jawab pemilik warung seakan meledek. Saya lebih takut tidak makan dan tidak bisa jualan karena uangnya hilang. Dan berangkatlah mereka berdua ke tempat pocong tadi, tidak menggunakan sepeda motor karena jalan setapaknya licin. Berjalan kaki sambil membawa senter. Selang beberapa waktu sampailah mereka berdua di bawah pohon pete tempat pocong menghadang si Mas tadi. Alhamdulillah, itu tas saya, ucap si Mas. Yang ternyata tas uangnya yang terbuat dari tas selendang menggantung di cabang pohon pete. Langsung diambilnya. Betapa kaget pemilik warung melihat hal yang dilakukan si Mas. Karena dia menendang pohon pete tersebut terus menerus sambil berucap kotor. Dasar pohon sialan, pocong sialan.
gerutu si Mas sambil menendang-nendang pohon pete itu. Mas, jangan gitu juga, tidak baik, ucap pemilik warung. Kesel saya Mas. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Pohon pete yang sangat tinggi berubah jadi pocong yang sangat tinggi dan menendang tubuh si Mas sampai terjatuh terlentang. Mata melotot merah menyala saat pemilik warung melihat ke atas mengukur tingginya pohon tersebut, dan pocong tersebut loncat menginjak tubuh si Mas. Teriakan kesakitan si Mas sebelum tidak sadarkan diri. Setelah menginjak tubuh si Mas, pocong itu menghilang. Pemilik warung berusaha menyadarkan si Mas, namun tidak kunjung sadar. Hingga akhirnya ia memutuskan meninggalkan si Mas sendirian untuk meminta bantuan. Selang beberapa lama pemilik warung kembali ke tempat si Mas pingsan sambil membawa beberapa warga. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanya salah satu warga. Dan dijelaskan kembali keadaan yang telah terjadi. Kemudian si Mas ditandu oleh warga yang datang membantu. Kini tubuh si Mas yang pingsan tidak lagi dibawa ke rumah pemilik warung, melainkan dibawa ke rumah Pak RT di kampung tersebut. Dan setelah sampai pun di rumah Pak RT, si Mas belum sadarkan diri. Bagaimana ini? Tanya Pak RT. Lebih baik kita antarkan saja pulang ke rumahnya, ucap pemilik warung. Karena saya tahu rumahnya si Mas, karena sudah sering mengantarkannya pulang kalau dia sudah berjualan di kampung itu. Ya udah, kita bersihkan dulu tubuhnya, ganti lagi pakaiannya, kemudian kita antarkan pulang. Setelah diganti lagi pakaiannya, si Mas diantarkan pulang dengan menggunakan mobil salah satu warga di kampung tersebut. Singkat cerita, sampailah beberapa warga yang mengantarkan si Mas ke rumahnya dengan menggunakan mobil salah satu warga. Betapa kaget istrinya si Mas melihat suaminya yang digotong oleh warga dan tidak sadarkan diri. Ya Allah Mas, ucap sang istri setelah si Mas dibawa masuk dan dibaringkan di tengah rumah. Kenapa suamiku? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia tidak sadarkan diri? Mbak, si Mas tadi pas waktu Isya datang ke warung saya dengan baju berlumuran lumpur. Dia jelaskan pada waktu pulang jualan, dia dihadang pocong. Kemudian saya suruh bersihkan diri dan saya kasih baju ganti juga. Tapi di saat kita berdua mau berangkat pulang ke sini, dompet atau tas jualannya tidak ada. Yang akhirnya kita berdua balik lagi ke tempat pocong itu. Dan memang benar, tas uangnya ada menggantung di cabang pohon pete. Tapi yang bikin saya kaget, si Emas ngomel-ngomel sambil menendang pohon petenya. Dan pohon petenya berubah jadi pocong yang sangat tinggi. Kemudian pocongnya nendang si Emas sampai tidak sadarkan diri sampai sekarang, jelas pemilik warung. Melihat ada keramaian di rumah si Emas, beberapa warga kampung si Emas pun berdatangan dan ingin tahu apa yang terjadi. Coba panggil Pak Ustadz, kalau ceritanya seperti itu, ucap warga kampung si Emas. Dan dipanggillah Pak Ustadz untuk membantu menyadarkan si Emas. Setelah mendengar kronologi kejadiannya, Pak Ustadz langsung meminta air putih untuk didoakan. Dan setelah didoakan oleh Pak Ustadz, disiramkanlah air putih tersebut ke seluruh tubuh si Emas. Panas, sakit, teriak si Emas bangun dari pingsannya sambil memegang perut. Alhamdulillah, ucapan warga yang ada di rumah si Emas karena si Emas kini telah sadarkan diri. Apanya yang sakit Mas? Ucap si istri Mas. Perutnya sakit. Betapa kagetnya semua warga saat melihat perut si Emas karena perutnya hitam lebam. Astagfirullahaladzim, tolong carikan daun jewer kotok, pinta Ustadz. Langsung saja salah satu warga mencarinya dan selang beberapa saat membawanya. Ini Pak Ustadz, ucap warga sambil memberikan daun jewer kotok. Dan Pak Ustadz langsung mendoakan kembali dengan media daun jewer kotok. Seketika si Emas berhenti teriak kesakitan. Tapi hitam lebam di perutnya belum menghilang dan si Mas kini bisa diajak berbicara. Dia menceritakan kembali kejadian yang telah dialaminya. Di saat si Mas menceritakan kembali dan beberapa warga yang datang mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba warga yang duduk di luar rumah teriak sambil berlari ketakutan. Pocong! Teriak warga yang berada di luar rumah. Hanya beberapa warga yang tidak lari karena berada di dalam rumah. Pocong berukuran sangat tinggi menampakkan dirinya di depan rumah si Emas. Ustadz pun keluar rumah. Pergi, di sini bukan alammu. Aku akan pergi, tapi dia tidak akan pernah sembuh sebelum meminta maaf dan membetulkan kembali rumahku. Dan kini rumahku ada di tubuhnya.
Ustadz pun membaca doa-doa untuk mengusir setan. Kemudian pocong tersebut pun menghilang. Setelah pocong itu menghilang, warga pun kembali ke rumah masing-masing. Dan di keesokan paginya, di saat istrinya membangunkan suaminya, matanya melotot merah. Mas, bangun, udah siang. Mata melotot lalu teriak-teriak tidak jelas. Si Mas kerasukan. Lalu dipanggillah kembali Ustadz dan sosok yang merasuki si Mas keluar. Kini keadaan si Mas dalam satu hari bisa 2-3 kali kerasukan setan. Sampai 1 bulan lamanya, si Mas terus-terusan kerasukan. Hingga di suatu hari pemilik warung mengunjungi rumah si Mas. Karena setelah kejadian tersebut tidak pernah lagi terlihat si Mas. Ternyata si Mas masih sakit dan di saat itu juga pemilik warung menjelaskan setelah kejadian si Mas dan pocong. Paginya itu pohon petai di sana runtuh karena longsor. Mungkin karena itu juga si Mas sakit-sakitan, ucap pemilik warung. Bagaimana kalau kita tanam pohon petai lagi di sana, biar menjadi rumah barunya? Mungkin saja si Mas bisa sembuh, ucap salah satu keluarga. Dan di hari itu juga salah satu keluarga si Mas mencari bibit pohon petai. Dan setelah mendapatkan bibitnya, dia meminta pemilik warung untuk menanam pohon petai di tempat wedon itu berasal. Dan benar saja setelah pohon petai ditanam, lebam di perutnya hilang dan si Mas sembuh dari sakitnya, tidak lagi kerasukan. Untuk cerita selanjutnya masih ada sebuah cerita dari penulis yang sama, dari tulisannya Doni Permana. Kisah yang berjudul Meninggal Saat Mancing. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah kisah nyata. Suara speaker di masjid menandakan akan ada seseorang yang meninggal. Karena jam menunjukkan jam 9 malam, berarti bukan waktunya suara azan berkumandang. Benar saja ada salah satu warga yang meninggal dunia, berhenti menikmati keindahan dunia dan akan berpindah ke tempat yang lebih indah di dunia ini yang hanya sementara. Saat itu Doni sedang berada di rumah neneknya. Dia dengarkan secara seksama siapa yang telah meninggal dunia. Betapa kagetnya dia karena yang meninggal adalah ayah sahabatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Doni setelah tahu siapa yang meninggal. Langsung dia bergegas ke rumahnya untuk mengucapkan bela sungkawa. Sebut saja Jun, nama sahabatnya. Jun saat itu tidak ada di rumah, yang ada hanya keluarganya saja, karena ia masih berada di rumah sakit. Bu, saya turut berduka cita. Iya Don, makasih banyak. Jun masih di rumah sakit, ucap ibunya. Ibunya menunggu di rumah, tidak ikut ke rumah sakit karena sudah tua. Emang bapak sakit apa, Bu? Kemarin pas ketemu baik-baik saja. Emang bapak sehat walafiat, Don. Tadi sore berangkat mancing dan barusan dapat kabar dari tempat parkiran motor di sana. Ibu juga belum jelas kabarnya, ucap Ibu Jun sambil menangis. Dan Doni pun tidak melanjutkan obrolannya. Beberapa saat berselang suara sirine ambulan terdengar, menandakan almarhum sudah sampai di pinggir jalan. Karena rumah Jun ada di dalam gang. Tangisan keluarga pecah saat jenazah diturunkan dari ambulan menuju rumah Jun. Yang sabar ya Jun, kamu harus ikhlas. Ini semua takdir Tuhan. Kita juga kelak akan menyusulnya, ucap Doni sambil merangkul sahabatnya. Iya Don, terima kasih. Saya hanya belum bisa menerima kenyataan karena tadi sore bapak itu tidak apa-apa. Makanya pergi memancing juga, ucap Jun sambil memeluk Doni dan air mata membanjiri baju di pundaknya Doni. Dan almarhum langsung dimandikan, disolatkan, bahkan dikebumikan malam itu juga. Acara pemakaman selesai jam 2 malam. Setelah 7 hari bapaknya Jun meninggal, Doni datang ke rumahnya untuk melayat lagi. Dan Jun pun saat itu sedang melamun di kursi teras rumahnya. Assalamualaikum, ucap Doni membangunkan lamunan Jun. Waalaikumsalam, sini masuk Don, silakan duduk. Melamun aja, kenapa Jun? Tidak usah diberitahu juga, kamu pasti sudah dengar tentang kabar yang beredar di sini setelah kematian bapakku, ucap Jun sambil meneteskan air mata. Iya, saya tahu, tapi saya anggap angin lalu. Mau di warung ataupun di depan rumah, ngobrolin setelah kematian ayahmu Jun. Di
Di saat saya tanyakan, punya bukti apa kalian bicara begitu? Dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Iya, makasih Don. Tapi saya menyaksikannya sendiri. Yang diomongin para tetangga itu memang benar, Don. Ucap Jun sambil meneteskan air mata. Apa? Kamu halusinasi, Jun? Kebawa ucapan para tetangga. Saya tidak sedang menghayal, Don. Kenapa sebenarnya bapakku, Don? Ucap Jun sambil meneteskan air mata. Ntar malam saya nginep di rumahmu, boleh? Ucap Doni. Iya boleh, Don. Aku juga butuh teman curhat. Karena saat ini aku merasa sangat kesepian. Dan setiap malam mereka datang ke rumah. Kamu gak lagi bercanda kan, Jun? Serius, lebih baik kamu lihat saja sendiri. Ya udah, saya pamit pulang dulu. Ntar malam jam 8 saya datang. Jangan tidur dulu. Setiap malam saya tidak bisa tidur, Don. Jawab Jun lagi. Dan Doni pun pulang sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia tidak ingin berkomentar. Ucapan warga yang mengatakan banyak hal setelah bapaknya Jun meninggal, dia ingin melihat langsung dengan kedua matanya sendiri. Malam pun tiba. Doni menepati janji untuk menginap di rumah Jun. Assalamualaikum, ucap Doni. Waalaikumsalam, mari masuk ke dalam. Ruang tengah rumah Jun belum dibereskan. Kursi dan meja masih di kamar belakang. Lantai keramik ditutupi tikar. Makanan, minuman masih ada di ruang tengah. Karena tadi sore adalah hari ke-7 ayahnya meninggal, termasuk hari terakhir syukuran di rumahnya. Di tengah-tengah ruang tamu ada sebuah buyung. Terbuat dari tanah liat dan lubang buyungnya ditutupi selai kain. Sudah menjadi hal yang wajar saat para tetangga datang melayat, selalu menyisihkan uang dan dimasukkan ke dalam buyung tersebut. Sebentar lagi bakal ada yang datang, Don. Siapa? Lihat saja sendiri. Assalamualaikum, ucap tamu yang datang, suaranya perempuan. Waalaikumsalam, jawab Doni. Dia hendak berdiri ingin membuka pintu, namun ditahan oleh Jun. Dan Jun hanya menggelengkan kepala, memberi tanda jangan dibuka pintunya. Lalu 3 sosok perempuan masuk menembus pintu. Wajahnya sangat berantakan, rambut panjang, memakai kain putih yang sudah kusam. Mereka bertiga duduk menghadap Doni dan Jun. Dengan kepala yang ditundukkan, tidak ada sepatah kata yang diucapkan. Mereka hanya duduk sebentar, lalu berdiri. Sebelum pergi, setiap sosok perempuan memasukkan selembar daun sirih ke dalam buyung. Dan mereka bertiga pergi melayang menembus pintu. Kamu lihat kan, ini adalah tamu pertama yang datang. Akan banyak sosok makhluk astral yang datang. Benar saja belum lama Jun bilang, terdengar suara salam dari luar pintu dan masuk kembali 2 sosok yang menyeramkan. Makhluk ini berkepala kerbau, tapi tubuhnya manusia. Tanduknya patah sebelah. Mereka duduk sebentar sambil menundukkan kepala, lalu pergi lagi. Dan sebelum pergi, memasukkan selembar daun sirih ke dalam buyung. Dan setelah sosok kerbau pergi, datang lagi 5 sosok lelaki parubaya. Wujudnya normal seperti manusia biasa, memakai baju koko dan peci putih. Masih sama, hanya duduk sebentar dan sebelum pergi, memasukkan selembar daun sirih ke dalam buyung. Sampai subuh banyak sekali sosok astral yang datang. Sosok ular, monyet, kerbau, manusia biasa, entah laki-laki dan perempuan. Mereka datang bukan cuma ke rumah, tapi ke kuburan bapaknya Jun juga. Hanya untuk duduk sebentar, lalu pergi. Ditanyai atau tidak, mereka yang datang, tentu saja jawabannya iya, namun tidak ada yang memberi jawaban. Sebenarnya bapak aku berbuat apa, Don? Semasa hidupnya, walaupun semua makhluk astral datang seperti mengucapkan duka cita, tapi menjadi tanda tanya besar buatku. Sempat aku ajak salah satu kiai untuk nginap di rumahku, tapi tetap saja mereka tidak memberi jawaban. Bukan hanya saya yang melihat mereka, tapi hampir semua warga melihatnya di malam hari. Makanya mereka semua membicarakan bapakku, ucap Jun sambil menangis. Jun tidak pernah tidur malam selama 7 hari. Karena setiap malam banyak sosok yang datang, dari manusia biasa dan banyak juga yang berbentuk hewan. Ada yang biasa saja wajahnya dan ada yang sangat menyeramkan wujudnya. Tapi mereka semua tidak ada yang mengganggu, hanya duduk sebentar lalu pergi. Pagi pun tiba, Doni pulang ke rumahnya untuk tidur. Memang tidak bisa tidur saat berada di rumah Jun. Apa ada kaitannya sama sungai Citarum ya? Tempat almarhum meninggal dunia di atas rakit bambu saat memancing.
dan ditemukan oleh penjaga kolam ikan. Bisik Doni dalam hati saat ia sudah di tempat tidur rumahnya. Doni terbangun jam 1 siang dari tidurnya. Dia bergegas mandi dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah beres sholat, dia memikirkan kembali kejadian semalam. Mancing yuk ke Citarum. Pesan SMS yang diberikan kepada dua temannya, sebut saja Asep dan Mul. Berangkat, balas SMS dari kedua temannya. Dan mereka kumpul di rumah Mul untuk persiapan acara mancingnya. Kayaknya ada maksud tertentu nih Don, ucap Mul membuka pembicaraan. Saya juga melihatnya kemarin malam Mul, tapi sepertinya mereka bukan leluhur kampung si Jun. Pas pulang main dari rumah temen, tapi sepertinya sosok yang mirip kerbau tanduknya patah sebelah. Kayak pernah lihat di Citarum waktu kita mancing dah, ucap Asep. Saya kasihan sama si Jun. Yang penasaran kenapa bapaknya meninggal, walaupun sebenarnya sudah takdir dari Tuhan hidup matinya seseorang. Barangkali di sana ada yang bisa ditanyakan, apalagi ucapan para tetangganya yang mengatakan tumbal Sungai Citarum. Karena setiap malam banyak sosok makhluk yang memutari kampung. Tidak sedikit dari mereka melihatnya dan membuat para warga ketakutan. Terus tujuan kita sekarang apa? Ucap Mul. Ya tetap mancing, tujuan utamanya, jawab Doni. Batinku mengatakan mulai lapar. Ah, lu mah makan mulu Mul, ucap Doni. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan mancing siap dan umpan hidup dari ikan mas yang masih kecil seukuran jari kelingking dapat dibelinya di bandar ikan. Jam 3 sore mereka bertiga berangkat ke Sungai Citarum menggunakan motor. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam ke lokasi penitipan motor dan penyewaan rakit bambu yang bisa dikayu rakitnya. Dan mereka sampai di pinggir Sungai Citarum. Kemana saja baru mancing lagi? Takut setelah almarhum meninggal jadi pindah lokasi mancingnya ya? Sambut hangat pemilik penitipan motor sekaligus penyewaan rakit bambu. Biasa bah, gak ada biaya, ucap salah satu dari mereka. Terakhir kesini kalian belum bayar karena kejebak enceng gondok selama 2 hari, ucap si Abah nagih utang. Bah, sebenarnya almarhum kenapa meninggal ya? Di kampungnya juga rame loh, ucap Mul. Almarhum ditemukan meninggal oleh penjaga kolam ikan saat mau pulang, mau ngambil bekal ke rumahnya. Bergasnya berhenti karena melihat pemancing yang tidurnya mau jatuh ke air. Tangan kiri dan kakinya sudah mau masuk ke air. Terus disamperinlah ke rakit bambunya. Ternyata pas dicek sudah meninggal dan lapor ke Abah karena dia tahu rakit bambu itu disewanya di tempat Abah. Penjelasan dari si Abah. Itu yang bikin ramenya kenapa ya? Banyak makhluk astral setiap malam di kampungnya almarhum. Setiap warga ketakutan, ucap Doni. Kalau itu Abah tidak tahu. Yang jelas di sini juga setiap malam banyak suara tangisan kesedihan. Tangisan yang sangat sedih. Abah dengernya juga. Nomor HP kalian masih yang dulu kan? Iya bah, masih yang dulu, ucap mereka bertiga. Kabarin saja kalau perlu kopi di malam hari. Tumben bener mau nganterin kopi, ucap Asep. Di malam hari gak ada yang jualan kopi lagi. Setelah tukang kopi yang ditongkang dengar suara yang menangis. Takut kali, ucap Abah. Iya takut kali bah. Almarhum di sebelah mana bah ditemukannya, ucap Doni. Di bawah pohon sebelah sana yang ada bagan kolam yang mau tenggelam karena terbengkalai, ucap si Abah sambil menunjuk arah. Ya udah kami berangkat dulu. Doain ya supaya dapat ikan banyak dan nitip motor kami bah, ucap mereka lagi sambil meninggalkan si Abah. Terus buka ikatan rakit bambu yang dijangkarkan ke batang pohon. Seperti biasa sebelum mulai mengayuh rakit bambu dan memancing, mereka berdoa bersama meminta perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan. Satu rakit bambu bisa untuk 2 orang, Mul sama Asep. Satu rakit berdua dan Doni sendiri. Mereka mulai mengayuh rakit ke tempat yang ditunjukkan si Abah, tempat almarhum meninggal. Perjalanan mengayuh rakit kurang lebih setengah jam ke lokasi dan akhirnya mereka bertiga sampai juga. Posisi rakit sejajar. Doni mengikat rakitnya ke bagian kosong yang terbengkalai. Asep dan Mul ke batang pohon yang menjuntai ke sungai rantingnya. Jam menunjukkan jam 5 sore.
Mereka langsung mempersiapkan joran pancing untuk memulainya acara memancing di malam hari dan pulangnya saat pagi hari. Mereka bertiga sholat berjamaah di bawah pohon besar karena waktu asar sudah mau terlewat. Satu persatu joran pancing yang sudah dikasih umpan ikan mas kecil dilempar berharap ikan predator makannya. Dan benar saja salah satu joran pancing mereka dimakan ikan predator seperti ikan lele, tapi mereka menyebutnya ikan tagi. Pertama ikan menyambar, umpan kurang lebih jam 7 malam, dan sangat besar ikan yang didapat sekitar 4 kilo beratnya. Tidak berselang lama hampir semua joran pancing umpannya dimakan ikan dengan ukuran ikan yang sangat besar. Tepat jam 8 malam, umpan yang dibawa habis dan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Besar-besar pula ukurannya. Baru mereka sadar ada yang aneh. Soalnya memancing di malam hari tidak seperti ini sambaran ikannya. Selalu ada jeda waktu saat ikan menyambar umpan. Tumben kayak gini mancingnya. Baru beberapa jam umpan habis dan sudah mendapatkan ikan yang banyak. Gede-gede pula ukuran ikannya, ucap Asep. Iya bener, kita mancing kayak di sarangnya ikan mul. Yang penting hasil. Gimana sekarang? Mau pulang aja ke tempat si Abah? Ayo. Dan saat mau membuka ikatan rakit bambu, terdengar suara tangisan di atas pohon tepat di atas rakit mereka. Pantas saja dapat ikan banyak, ternyata ada mereka. Dan mereka baru sadar, di sekeliling mereka terutama di bagian ikan yang kosong, banyak sosok makhluk astral. Dan di atas air, ada sosok seperti kerbau yang berenang saat disoroti senter. Bukan hanya kerbau, ternyata banyak sosok yang berkerumun di atas air. Dari sosok manusia biasa, laki-laki, tua, muda dan anak kecil, perempuan pun sama ada. Yang bikin takut sosok yang sangat besar di pinggir sungai belakang rakit. Tolong, saya menyerah, ucap Mul sambil melambaikan tangan. Lu apa-apaan sih Mul? Satu benda terjatuh di atas rakit Doni, tepat di sampingnya. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu terbuka 2 halaman terakhir lagi. Almarhum setiap mancing di sini dan di saat menunggu umpan dimakan ikan, dia selalu membaca Al-Quran. Lantunan bacaan Al-Quran yang sangat merdu sekali. Kami semua yang berada di sini sangat menikmati bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh almarhum. Dan kami sangat kehilangan almarhum saat Tuhan mengambil nyawanya. Almarhum mengingat saat membaca Al-Quran dan mau menamatkannya. Itu adalah halaman terakhir yang almarhum baca. Tolong tamatkan ayat-ayat terakhir yang belum dibaca almarhum, ucap sosok yang tinggi besar. Kita datang ke rumah almarhum hanya untuk berbelasungkawa atas kepergiannya. Almarhum tidak melakukan hal yang dilarang Tuhan, bersekutu dengan kami, atau kami yang mencabut nyawanya. Kami semua penghuni di sini sangat kehilangan almarhum. Dan katakan kepada keluarganya, almarhum, atas semua yang terjadi. Dan kami semua akan selalu datang ke rumah almarhum dan makamnya selama 40 hari untuk memberikan doa agar Tuhan memberikan tempat terindah di sisinya, ucap sosok yang tinggi besar. Tapi warga ketakutan dan mengira almarhum melakukan hal yang tidak wajar semasa hidupnya karena kalian selalu berkeliling. Bahkan banyak warga yang melihat kalian. Biarkan mereka berucap semaunya, tapi inilah kenyataannya. Kami di sini sangat kehilangan dan kami tidak akan mengganggu warga yang di sana. Katakan pada Jun, anak kesayangannya, untuk membuka buyung yang setiap kami datang selalu memasukkan selembar daun sirih atas izin Tuhan. Semoga daun sirih itu menjadi benda yang bermanfaat buat keluarga almarhum, ucap sosok yang tinggi besar lagi. Ya, akan saya sampaikan. Bah, minta doa mancing, ucap Mul yang mengagetkan mereka berdua. Jika datang ke sini, bacakan ayat suci Al-Quran saat menunggu umpan dimakan ikan. Kami semua penghuni di sini akan bahagia. Dan semua sosok itu menghilang entah kemana setelah Doni membacakan beberapa surat terakhir yang belum almarhum baca. Mereka bertiga memutuskan pulang malam itu juga ke tempat parkiran motor si Abah. Tumben, jam segini sudah pulang. Kenapa? Takut ya? Ucap si Abah setelah mereka sampai ke tempat penitipan motor. Lihat bah, umpan kami habis makanya jam segini pulang, ucap Asep sambil menunjukkan ikan hasil tangkapan. Bah, sebenarnya dulunya itu di sana ada apa? Ucap Doni. Sepanjang aliran sungai Citarum sampai ke bendungan Cirata di Purwakarta, banyak sekali perkampungan yang tenggelam.
Bayangin aja, sepanjang aliran sungai sampai bendungan dulunya adalah perkampungan, termasuk di tempat almarhum meninggal. Di sana ada satu perkampungan, semua warganya meninggal saat banjir menerjang perkampungan dan hanya sedikit warga yang selamat. Penjelasan si Abah. Mereka semua pulang malam itu juga dan Doni mengatakan semuanya pada Jun. Saat puyungnya dibuka, ternyata banyak sekali uang dan daun sirih yang dilihat dimasukkan ke dalam puyung menghilang. Dan benar saja, warga dan keluarga pun hanya melihat banyak sosok selama 40 hari. Setelah 40 hari, mereka tidak pernah datang lagi sampai sekarang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.